Di video sebelumnya sudah disampaikan keterkaitan ideologi politik dengan sistem ekonomi. Di negara yang mengusung individualisme, biasanya ditemukan sistem ekonomi berbasis pasar, atau di negara yang menjunjung kolektivisme, pemerintah akan mengontrol banyak usaha, dan biasanya pasar di negara tersebut akan sangat terbatas. Sistem ekonomi biasanya terbagi 3 secara umum: ekonomi pasar, ekonomi komando atau pemerintah, dan ekonomi campuran. Di video sebelumnya juga disebutkan ekonomi pasar bebas atau free market economy. Bedanya, perekonomian pasar bebas adalah perekonomian yang seluruh sumber dayanya dimiliki oleh individu, bukan pemerintah. Sistem ekonomi pasar adalah ekonomi di mana penawaran dan permintaan mengatur perekonomian, bukan karena intervensi pemerintah. Barang dan jasa yang diproduksi suatu negara tidak direncanakan oleh siapapun. Produksi ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan atau supply and demand, dan disampaikan kepada produsen melalui sistem harga. Jika permintaan terhadap suatu produk melebihi pasokan, maka harga akan naik, menandakan produsen akan memproduksi lebih banyak. Jika pasokan melebihi permintaan, harga akan turun dan menandakan produsen akan memproduksi lebih sedikit. Dalam sistem ini, konsumen mempunyai kedaulatan. Pola pembelian konsumen, sebagaimana disyaratkan kepada produsen melalui mekanisme sistem harga, menentukan apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Agar pasar dapat berjalan dengan cara ini, pasokan tidak boleh dibatasi. Ketika suatu perusahaan memonopoli pasar, maka pasok barang akan dibatasi. Dalam keadaan seperti ini, alih-alih meningkatkan produksi sebagai respons terhadap peningkatan permintaan, perusahaan monopoli mungkin akan membatasi produksi dan membiarkan harga naik. Hal ini memungkinkan perusahaan monopoli mengambil margin keuntungan yang lebih besar pada setiap unit yang dijualnya. Meskipun hal ini baik bagi perusahaan monopoli, namun buruk bagi konsumen yang harus membayar harga lebih tinggi. Hal ini juga mungkin berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Karena perusahaan monopoli tidak mempunyai pesaing, maka perusahaan tersebut tidak mempunyai insentif untuk mencari cara menurunkan biaya produksi. Sebaliknya, hal ini hanya dapat membebankan kenaikan biaya kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Dampak akhirnya adalah perusahaan monopoli akan menjadi semakin tidak efisien, memproduksi barang-barang dengan harga tinggi dan kualitas rendah, dan sebagai konsekuensinya, masyarakat akan menderita. Mengingat bahaya yang melekat dalam monopoli, salah satu peran pemerintah dalam ekonomi pasar adalah mendorong persaingan yang bebas dan adil antara produsen swasta. Pemerintah melakukan hal ini dengan melarang praktek bisnis restriktif yang dirancang untuk memonopoli pasar. Undang-undang anti monopoli menjalankan fungsi ini di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kepemilikan swasta juga mendorong persaingan yang ketat dan efisiensi ekonomi. Kepemilikan swasta menjamin bahwa pengusaha mempunyai hak atas keuntungan yang dihasilkan dari usahanya sendiri. Hal ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk mencari cara yang lebih baik dalam melayani kebutuhan konsumen. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memperkenalkan produk-produk baru, dengan mengembangkan proses produksi yang lebih efisien, dengan melakukan pemasaran dan layanan purna jual yang lebih baik, atau dengan mengelola bisnis mereka secara lebih efisien dibandingkan pesaing mereka. Hal ini membuat perbaikan terus-menerus pada produk dan proses yang dihasilkan dari insentif tersebut dikatakan mempunyai dampak positif yang besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi yang kedua adalah ekonomi komando atau pemerintah, di mana alokasi sumber daya, termasuk penentuan barang dan jasa, apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya, direncanakan oleh pemerintah. Meskipun tujuan ekonomi ini adalah memobilisasi sumber daya ekonomi demi kepentingan publik, hal sebaliknya seringkali terjadi. Badan usaha milik negara mempunyai sedikit insentif untuk mengendalikan biaya dan melakukan efisiensi karena mereka tidak dapat gulung tikar. Selain itu, penghapusan kepemilikan swasta berarti tidak ada insentif bagi individu untuk mencari cara yang lebih baik dalam melayani kebutuhan konsumen. Dan oleh karena itu juga, dinamisme dan inovasi tidak ada dalam ekonomi pemerintah. Jangankan bertumbuh dan menjadi lebih sejahtera, perekonomian negara-negara tersebut cenderung mengalami stagnan. Sistem ekonomi yang terakhir adalah campuran dari ekonomi pasar dan ekonomi pemerintah.
Demikian adalah beberapa contoh ekonomi yang dijalankan di negara-negara yang perlu dipahami oleh pebisnis internasional. Sampai bertemu di video selanjutnya.